Kita nggak usah jauh-jauh lah, waktu gedung IRGC di embasinya Iran di Suriah ya kalau nggak salah ya, yang dibom sama Israel itu. Terus selang nggak berapa lama, berapa banyak tuh rudal yang ditembakin Iran? Langsung gila, coba langsung main tembakin kayak begitu. Kalau orang normal mikir, wah itu seandainya rudalnya berpenghulu nuklir, bagaimana itu? Nggak segan-segan itu. Iran menembakkan itu kan udah terbukti Iran menembakkan asal membabi buta. Emangnya dia peduli kalau kena Al-Aqsa kan? Enggak. Jadi sudah ada terbukti. Terus kan tadi kan kata pengamat itu sudah ada kerjasama nuklir dengan Amerika. Iya, tapi kan itu sebelum revolusi Islam. Tujuannya untuk damai. Tapi terus kamu bajak. Mana buktinya kalau kita punya senjata nuklir? Bingung banget ya, kenapa sih kita membela Iran banget? Emang kita ada utang budi apa sama Iran ya, Pak? Jadi ternyata si Ayatollah Khomeini itu cucu Nabi ya, pantas dibela. Aduh, ya aku Jadi, kan baru tahu kalau dia cucu Nabi. jadi air kencingnya perlu diminum ya. Iya, ya kenapa? Tadi bocor. Oh, iya ya. Jadi kan kadang ini apa ya, kalau udah perang kayak gini tuh kadang saya tuh suka bingung ya Pak. Ada teori-teori konspirasi. Adalah yang bilang, wah ini ada suatu shadow hand, katanya gitu. Jadi perang-perang ini dibuat supaya market volatil karena kalau terlalu karena sebelumnya terlalu stabil nggak ada ini jadi dibikin marketnya volatil supaya harga dump mereka tambah kaya ngambil dari bawah katanya begitu supaya oil goldnya jadi naik kan aku juga bingung ya kok bisa kayak begitu maksudnya kalau misalnya ada orang pedagang jualan dua orang lagi ribut nih ribut berantem saling menjelek-menjelekan terus karena dua orang ini ribut pedagang yang satu untung habis itu muncul teori konspirasi wah nih tinggal ngeliat aja dari konflik ini siapa yang untung wah pedagang si C itu yang untung berarti dia yang bikin konflik antara A dan B jadi saya kadang bingung ya ini munculnya teori-teori konspirasi terus ada yang dibilang lagi wah pantesan Arab Saudi tidak mau bantu Palestina bilang gitu kan karena Arab Saudi untung dengan minyaknya ya kan kan Arab Saudi penghasil minyak juga ya kan kalau kayak gini kan jadi untung dia kalau si Irannya di seperti ini kan jadi bingung lagi kita kok nyala nyambungnya ke situ ya kan Arab Saudi nggak mau bantu kan karena apa coba Arab Saudi aja udah bilang Hamas teroris Arab Saudi juga bilang IRGC itu teroris karena aku juga kaget ternyata Arab Saudi bilang begitu IRGC itu teroris jadi Arab Saudi nggak mau bantu ya karena itu teroris kok malah dihubungkan karena dia untung dapat minyak nah itulah jadi kadang bingung sama apa ya konspirasi-konspirasi lagi nih terus muncul lagi ini adalah suatu uji coba teknologi kan jadi bingung ya coba bayangin dah misalnya ada tetangga kita nembakin roket kita kan capek kan ngejar tuh orang yang nembak roket siapa ya mana yang nembak roket ngumpat kemana itu dia kan capek nyari kan ya udahlah saya buat teknologi dah buat nangkis itu roket wah tapi ini aku lihat tetanggaku punya rudal jarak jauh nih dibantu sama Rusia Cina nih wah ini bisa nembakin saya nih gimana nih cara bikin the next Iron Dome dari mana lagi bikin lagi wah terus dibilang oh, ya wajar lah kalau tetangga kita bakalan menghajar kayak kita begini ya kita pasti nangkis dong udah persiapan dong kok malah terus disangkutkan ini adalah uji coba teknologi jadi Itu kan makanya saya Hah? itu kan orang normal yang ngomong. Tapi Iya si jadi kadrun ini pemikirannya kan cuma mau menghilangkan Israel dari peta dunia. Itu tujuan iya mereka. Mereka nggak mikirin pembelaan Iron Dome, that kind of stuff. No, dia mikirin ngepush ngepush Israel to the sea. Kan udah dideklar sama presidennya dulu.
Kita akan Iya, kita nggak akan push Israel ke laut. Jadi tujuannya cuma begitu aja. iya Jadi tujuannya itu dia, maka dia bikin weapon mass destruction sama proksi-proksinya tujuannya cuma satu, menghancurkan Israel. Itu sih. Kalau yang lu iya, ngomong tadi bikin teknologi itu kalau pemikiran orang-orang normal. Tadi kalau kita ngomongin si Kadrun. iya Pak. Makanya jadi kan kita pikirannya jadi dibalik lah. Kita nggak usah jauh-jauh lah. Waktu gedung IRGC di embasinya Iran di Suriah ya kalau nggak salah ya, yang dibom sama Israel itu. Terus selang nggak berapa lama, berapa banyak tuh rudal yang ditembakin Iran? Langsung dadadadadadar, gila coba langsung main tembakin kayak begitu. Kalau orang normal mikir, wah itu seandainya rudalnya berpenghulu nuklir, bagaimana itu? Nggak segan-segan itu. Iran menembakkan itu kan udah terbukti Iran menembakkan asal membabi buta. Emangnya dia peduli kalau kena Al-Aqsa kan? Enggak. Jadi sudah ada terbukti. Terus kan tadi kan kata pengamat itu sudah ada kerjasama nuklir dengan Amerika. Iya, tapi kan itu sebelum revolusi Islam. Tujuannya untuk damai. Tapi terus kamu bajak. Mana buktinya kalau kita punya senjata nuklir, nuklir untuk dipakai senjata jadi bom gitu. Buktinya mana? Ya belum, tapi kan hampir. Masa nunggu jadi dulu? Iya kan, makanya kadang pengamat-pengamat Konoha ini Iya, contoh eh soal bingung kan. Iya iya, benar. Nah, nggak, gue jadi dulu bener. contoh soal Dan dikasih kan, dikasih duit begitu banyak berapa puluh tahun kan, bukannya dibikin bikin air, penyulingan air supaya rakyat gua bisa minum atau pembangkit listrik. Enggak, justru pipa-pipa air minum yang dibangun itu dikerok pipanya buat bikin itu rudal. Nah kan pemikiran compong. Ya, jadi tujuannya memang untuk menghancurkan Israel. Itu tujuan mereka, nggak ada. Tujuan hidup mereka nggak ada, nggak ada. Oh, gua mau jadi ini apa research kedokteran, bikin ilmu, bikin roket, bikin satelit. Nggak ada, pikirannya nggak gitu. Pikirannya cuma mau menghancurkan Israel. Soalnya itu kan diajarkan, iya, diajarkan di ajaran mereka. Jadi tujuan hidup mereka ya begitu. Akhirnya si Gaza ini perang, air di stop dari Israel, keteriak-teriak nggak ada air, nggak ada listrik, ya kan ketahuan iya. bodohnya itu. Iya, makanya jadi saya ngeliat kan di PBB ya kan udah dibilangin kan Iran ini pengekspor teroris kan. Kan awalnya saya nggak ngerti ya maksudnya apa sih pengekspor teroris. Oh dia ngirim demo-demo di luar apa di Eropa apa itu negara-negara yang diganggu negara mana? Kenapa nggak demonya di Timur Tengah sana untuk supaya pro Palestina? Kenapa demonya di Eropa? Eropa kan nggak apa kan karena dianggap mereka pro Israel kan. Jadi diganggu lah negara-negara itu ekspor teroris. Coba kalau di Indonesia nggak ikut-ikutan misalnya atau Indonesia nggak dukung Palestina misalnya udah pasti diganggu karena dia Iran ekspor teroris pasti diganggu Indonesia di kompor meleduk kemana-mana lah demonya rusuh di mana-mana lah supaya jadi saya ngeliat kayak gitu oh dia jadi kalau misalnya kalau kita dagang kita tinggal milih kalau ada preman datang bayar ada preman datang bayar ada preman datang bayar kan ormas eh, apa pengusaha di Indonesia ormas datang bayar ada ormas lagi banyak banget ormasnya bayar kan capek kan ya mendingan kita bayar polisi dunia kan bayar keamanan nanti kalau ada yang ganggu-ganggu wah ini polisi dunia nih apa namanya pengusaha gue backing gue polisi backing gue tentara biar ormas-ormas yang nggak jelas itu nggak berani ya memang sama-sama bayar juga sih jadinya Ya, jadi tapi problemnya sekarang itu dunia ini nggak mau bayar sama NATO. Sekarang NATO teriak-teriak kehabisan duit. Padahal NATO ini kan polisi dunia juga. Makanya si Trump hari ini pidato di Belanda bilang, hei kalian harus nyumbang paling dikit 5%. Saya bilang, ini bisa nggak? Mau nggak nih orang-orang? Oh, 2% aja nggak dibayar. 5% lagi, boro-boro.
Iya Pak Andi, makanya ada si Iran ngomong pernyataan itu kan, kami punya sel-sel tidur teroris di Amerika kan. Waduh, berarti Oh, memang pengekspor teroris. makanya itu saya nggak bilang setelah 4 tahun belakangan ini kan itu border dibuka, ada 11.000 orang Iran. Nah, kita nggak tahu berapa biji, berapa ekor itu yang penyusupan dari teroris. Kita nggak tahu. Nah, Amerika ini segini gede, gimana carinya itu orang, ya kan? Begitu tuh sel-selnya tuh diaktifkan, terjadilah chaos di Amerika, Iya Pak. Makanya ya kan? kadang saya bingung yang apa namanya kayak Hitler ini kan dulu saya tuh bingung ya Hitler. Maksud saya begini ya, kenapa sih Hitler itu memang benci sih benci ya sama misalnya si Hitler benci sama orang Yahudi karena Semit lah, karena pemahaman mungkin yang salah. Cuman saya bingung kenapa harus dibunuh orang Yahudinya? Kan itu tenaga bisa dipakai jadi tenaga kerja paksa, tenaga kerja gratis, tenaga kerja murah, tenaga kerja rodi. Kenapa sih harus dibunuhin kan itu dulu dulu tuh saya bingung tapi ceritanya wah ada si Yahudinya pengkhianat yang begini-begini kan ceritanya begitu tapi begitu kita tahu ternyata ada hubungannya dengan apa Haji Amin Al-Hamin Husaini itu oh jadi saya oh berarti memang benar permintaan dari situ ya supaya orang Yahudinya digenosid tapi Mereka kan tujuannya mau genosid kebenci, malah balik lagi malah jadi kebenci. iya, kebenciannya dari situ. Justru yang mau ngabisin orang Yahudi, justru malah orang Yahudinya malah balik. Makanya di Indonesia juga kebencian kan, ya kan? Melihat gereja benci, lihat orang nyanyi di gereja benci, Iya, ya kan? tapi masalahnya begini, Pak Andi, Melihat orang dibikin jadi melihat orang konspirasi, benci. dibikin, dibilang konspirasi. Kenapa? Karena kalau Israelnya nggak kembali ke tanahnya, Tuhan Yesus nanti nggak datang kan dibalik lagi gitu, Pak. Hmm. Sekarang balik lagi. Makanya Israel kembali, kan kita jadi lucu kan. Padahal alasannya kan, ya gimana orang mereka dipersekusi di mana-mana, ya baliklah ke tanahnya. Ya, sekarang balik lagi kita Itulah makanya. dari kecil zaman Soeharto di brainwash untuk benci orang Cina kan, orang Cina yang kaya-kaya. Kalau mereka ditanya kenapa kamu benci, nggak tahu, pokoknya saya dikasih tahu untuk membenci. Sama juga kadrun dikasih tahu untuk membenci kafir. Jadi gimana kamu ketemu kafir, persulitlah mereka, bunuhlah mereka. Jadi kan nyambung, ya kan? Jadi kalau kamu tanya sama orang Indonesia, kenapa kamu benci Israel? Dia nggak bisa kasih jawaban, dia nggak ada jawaban. Cuman saya disuruh membenci, that's it. Itu aja. Jadi ya Ya kalau itu, Pak. dibilang kok Iran apa negara kafir ini kok gak mikir Iron Dome, kok gak mikir apa persenjataan, gak mikir, mereka gak mikir ke sana. Mikirnya mau bikin nuklir supaya dengan 2 bom aja Israel habis. Itu. Iya, Ya, makanya saya juga bingung banget ya. Kenapa sih kita membela Iran banget? Emang kita ada utang budi apa sama Iran ya, Pak? Jadi ternyata si Ayatollah Khomeini itu cucu Nabi ya, pantas dibela. Aduh, ya aku jadi, kan baru tahu kalau dia cucu Nabi. jadi air kencingnya perlu diminum ya. Iya, kali ya kenapa maksudnya sampai ini banget ya kan? Emang ada apa sih gitu loh kita beli minyak dari mereka, orang beli minyak juga dari Singapura. Makanya, nah ini sekarang lihat aja nih, dia berani nggak itu apa ngeblokir Selat Hermos. Coba lihat, dia berani ngeblok itu Selat Hermus, si Cina bakalan masuk. Soalnya Cina dapat minyaknya lewat dari sana kan. Coba Iya, lihat, iya, iya. berani nggak? Coba lihat, kita lihat aja. Iya, iya. Ya itulah Pak, kan nggak ya katanya katanya Pak Paul nanti Cina yang membangkitkan kan. Nah, jadi saya juga mikir juga Pak ya di Konoha ini kan walinya tuh Wali Songo itu orang Cina ya Pak ya. Wali Songonya orang Cina bukan sih Pak. Kalau atau udah dibangkitkan di Konoha Pak. Tapi Wali Songo makan babi kali.
Di Konoha ada dibangkitkan oleh Wali Songo Cina. Nah, ya udahlah, ya gitulah Pak Andi. Mungkin lanjut yang lain dulu deh. Ya itu si Ratko nih, Ratko. Gimana